Sobat Semanggi yang luar biasa, kembali lagi dengan kita bertiga. Saya Syafi'i dan rekan saya Afifah. Dan satunya lagi saya Septi. Oke, kembali lagi dengan kita bertiga ya. Sama kita hari ini akan membahas tentang buku yang sangat bagus ya, dimana untuk judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain ya, karangan dari Dale Carnegie ya. Nah, kebetulan untuk buku ini sudah berkali-kali dibahas oleh teman-teman kita sebelumnya ya. Untuk kali ini kita akan bahas halaman 324 ya, dengan judul Bagaimana Mengkritik Namun Tidak Dibenci. Mungkin dari rekan berdua ini ada apa ya? Ada intro sebelum kita baca pendapat dari karangan Dale Carnegie ini. Oke, kalau dari aku, kebanyakan manusia itu pasti lebih suka mengkritik ya daripada dikritik. Benar. Umumnya seperti itu. Benar. Kemudian tinggal bagaimana kita mengkritik orang supaya apakah kritik itu membangun atau hanya menjatuhkan, benar, atau bisa dilihat juga dari penyampaian ya. Apakah kita nih mengkritik tapi sudah menilai orang tapi nggak bisa menilai diri kita sendiri. Nah itu kan juga nggak boleh tuh. Nah itu banyak hal yang perlu dipelajari gitu ya, dari satu kata mengkritik itu banyak banget nilai-nilai yang bisa kita pas gitu. Oke, kalau dari Mbak Septian gimana? Oh, Mbak Septika, ya mohon Mbak Septika, mohon maaf. Oke, jadi menurutku mengkritik tanpa dibenci, yaitu tinggal kita bagaimana cara mengolah kata kita untuk mengkritik orang tersebut. Jadi ini misalnya, langsung aku kasih contoh ya. Ya, monggo silakan. Kayak gini nih, misalnya Mas PI, aku mau kritik Mas PI nih. Mas PI karena misalkan Mas PI hari ini terlambat datang nih. Ya, hal yang sepele aja deh. Terlambat datang, nah nggak usah bilang ke Mas PI kok terlambat lagi, nggak usah bilang kayak gitu, pasti akan menyinggung perasaan Mas PI sendiri ya. Iya benar. Oke, jadi kita mengkritiknya gini, Mas PI mohon maaf besok bisa nggak datangnya agak awal. Nah kalau kayak gitu kan mungkin di hati Mas PI juga nggak menyinggung atau bahkan Mas PI bisa menerima dengan baik kayak gitu. Jadi tergantung kayak minta tolong gitu. Ya, maksudnya tergantung kita olah kata kita sih. Kalau kita penyampaiannya salah, mungkin Mas PI yang akan saya kritik juga akan tersinggung gitu. Nice. Ya, terima kasih feedbacknya. Ya, biasanya yang saya tahu untuk kritik ini kita itu hanya bisa mengkritik tanpa kasih solusi. Biasanya itu sih. Itu yang biasanya membuat orang-orang itu tersinggung. Gitu contoh ini contoh ya. Enggak. Contoh ada siapa? Contoh silakan. Contoh Arjun, Mas Arjun, kamu itu jelek. Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati dong. Itu bukan mengkritik dong. Jelek apanya? Nah iya kan berarti intinya secara kalau kritikan itu kan cenderung ke mungkin sesuatu yang dia kerjakan yang bisa dirubah. Ya, penampilan. Kalau misalnya jelek itu kan penilaiannya subjektif, maksudnya nggak bisa objektif gitu. Jelek apanya? Mungkin penampilannya. Oke, saya ubah berarti ya. Mas Arjun, penampilan kamu jelek, gitu. Kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung dong. Yang nggak tersinggung gimana caranya? Mas Arjun, kalau penampilannya besok agak dirapikan atau gimana gitu loh. Jadi ada kata halusnya gitu loh. Jadi nggak to the point. Mungkin membuka dan Mas Arjun, mohon maaf nih, kayaknya penampilannya Mas Arjun kurang rapi. Benar. Oke, itu ya. Jadi intinya kita semua di sini sudah tahu maksud dari judul ini. Jadi artinya kita itu jangan hanya bisa mengkritik, tapi gimana caranya kritik kita itu bisa diterima oleh orang tersebut. Gitu. Oke, mungkin langsung saja dari isi buku ini ya. Jadi di sini ada beberapa contoh. Ya, ada beberapa contoh bagaimana cara kita mengkritik tetapi tidak dibenci. Oke, mungkin saya ambil satu contoh aja dulu. Jadi di buku ini ada seorang bos ya. Jadi diceritakan seorang bos, dia melihat 5 karyawannya lagi merokok. Padahal di atas mereka ada tulisan dilarang merokok.
Tetapi apa yang dilakukan oleh bos ini? Bos ini tidak langsung memarahi mereka, tetapi bos ini menghampiri mereka, kemudian memberikan 1 batang rokok per orang ya. Jadi ada 5 batang rokok. Mereka dikasih satu-satu, kemudian si bos ini bilang, saya akan menghargai kalian kalau kalian merokok di luar. Gitu. Mungkin ada sinkronisasi dengan yang kita jelaskan di depan tadi. Kalau kita kan langsung apa ya? Langsung secara to the point untuk meminta mereka untuk tidak melakukan itu, gitu. Tapi kalau ini dia memberi, setelah memberi dia apa ya? Mengkritik yang positif, gitu. Jadi mungkin itu tadi perbedaannya. Kalau kita tadi kita langsung mengkritik. Contoh Mas Arjun penampilannya kurang rapi, mungkin besok boleh dirapikan lagi. Itu kan langsung to the point. Iya dong kan, kita mungkin gini, Mas Arjun, ini kemeja. Nah, bisa jadi. Nah, itu contoh yang di sini gitu. Benar. Dirapiin gitu kan? Ya, benar. Benar. Karena ini rokok murah nggak apa-apa lah. Kalau kemeja nggak Kayak apa-apa. dapat dipinjam. Tapi kalau memang beneran dikasih ya mungkin besok aku pakai oblong aja. Biar dikasih kemeja. Kayak gitu dong. Oke, itu salah satu contohnya. Banyak sebenarnya contoh di sini yang mencontohkan bagaimana kita mengkritik seseorang tanpa dibenci. Contoh yang kedua, banyak orang yang memulai kritik mereka dengan pujian yang sopan, kemudian diikuti oleh kata tetapi. Kemudian mengakhirinya dengan satu pernyataan kritik. Misalnya dalam usaha mengubah sikap seorang anak yang ceroboh terhadap pelajarannya, kita mungkin mengucapkan, kami sungguh-sungguh bangga kepadamu, Joni, karena nilaimu meningkat semester ini. Tapi jika kamu bekerja lebih keras pada pelajaran aljabarmu, hasilnya bisa lebih bagus lagi. Ini bisa diterapkan ketika kita sudah punya anak gitu ya mungkin. Ya enggak juga. Enggak hanya punya anak juga dong. Ya mungkin bentar lagi kan Ya. aku mau jadi onti gitu ya, ponakan gitu kan. Oke. Nanti ke anaknya Septi gitu ya. Ya bisa. Contoh. Contoh anaknya namanya siapa nih? Siapa dong? Kok siapa dong? Sukron. Syukron. Sukron ngasiran kan bagus itu. Iya, oke. Syukron, nilai kamu bagus sih gitu ya, 50. Tapi kalau ada baiknya kamu lebih belajar lagi supaya nilai kamu 60 enggak 50. Kamu udah naik loh. Oke. Ya kan? Jadi salah satu Lebih ke pelajaran gitu ya, itu Ya. salah satu contoh. Mungkin kalau aku nambahin sih di kehidupan yang lain, di penampilan lagi mungkin. Mbak Septi, wajah kamu itu cantik, tapi alangkah lebih baiknya kalau Mbak Septi ini berdandan apa sih? Bermake up. Bermake up lagi, make up supaya lebih cantik lagi. Mungkin kayak gitu mungkin, atau gimana? itu sekali lagi itu adalah penampilan. Sorry. Tapi kan bisa kan ya, bisa. Menggunakan kata tetapi. Tetapi ya, artinya tetapi itu sebagai inti Oke. dan benar Gimana nggak sih? tuh contohnya Pak? Wah, yang agak lupa itu. Ya mungkin hampir sama kayak tadi. John, siapa tadi namanya? Sukron ya. Dan kami benar-benar bangga padamu Syukron karena nilaimu meningkat semester ini, dan dengan meneruskan usaha keras itu yang salah satunya menggunakan dan yang sama di semester berikutnya nilai pelajaran kamu dapat naik bersama pelajaran lainnya. Oke, itu mungkin. Jadi selain tetapi ada pengganti dan gitu. Ini aku mau tanya sih Mas untuk feedbacknya aja deh. Apa harus ada dengan 2 kata itu tadi atau gimana nih untuk misalnya kita mengkritik seseorang tadi kan dengan kata penghubung tetapi Dan nah untuk misalkan kayak seperti yang kita bicarakan di awal tadi kan nggak ada kata penghubung tetapi sama dan ya. soalnya langsung to the point. Nah itu kayak gitu menurut Mas Sapi sendiri itu lebih Kan kalau biasanya di kehidupan sehari-hari itu kan nggak formal gitu ya. Nah. Tetapi Oh enggak. Kalau di penerapannya lebih ke penerapan. bentar. Ini bahas kehidupan formal biar kita sehari-hari atau gimana atau ke ini. Nah, Soalnya kalau kita di kehidupan normal kita dengan judul yang tadi mengkritik tanpa menyinggung itu bertolak belakang 360 derajat beneran gitu. Nah gini, karena kan Mas Syafi'i sendiri bilang bertolak belakang. Iya. Nah berarti kan kita ada kemungkinan untuk memulai dari 1 derajat. 1 derajat. Oke, ada kemungkinan kan untuk memulai. Nah, Ada. dari sini kan terlalu formal menurut Bener. saya. Kalau kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari gimana nih? Susah sih. Susah beneran. Karena cenderung manusia yang ceplas-ceplos. Iya. dan seperti yang saya bilang di
di awal tadi, kebanyakan orang itu hanya bisa mengkritik. Maksudnya nggak bisa, kadang ada beberapa orang yang nggak bisa menerima kritikan. Makanya kita Benar, perlu banget benar. belajar ini. Benar, Jadi menerapkan benar yang sekali. tadi 1%-nya Benar, itu benar, kata benar. tapi dan Benar. mungkin nggak harus formal, tapi pakai kata apa ya? Yang lebih bagus mungkin. Biasanya kan bahasanya bahasa apa ya? Bahasa tidak baku dan kasar. Bener. Cuman aku bangganya dengan Coach Shop ini karena udah mulai kapan ya? Bulan ini atau bulan kemarin ya? Itu udah mulai ada yang namanya corporate culture gitu. Oh. Dan itu sangat bagus sekali kalau menurutku gitu. Oke. Contoh ya, apa kabar Mbak Septi? Baik sekali, excellent. Luar biasa gitu ya. Gitu. Baik. Oh, Gitu gitu. ya. Mungkin karena masih baru gitu ya. Ya, Jadi kan baru baru satu kali tahu. baru diterapkan gitu. Mungkin agak kaku gitu. Cuman itu menurutku udah langkah yang bagus ya dari Coach Shop gitu. Karena memang termasuk benar. dalam ini apa enggak Mas Pi? Termasuk Termasuk dong, ya. memperbaiki sikap gitu. Itu sih. Kalau ketika mau mengkritik seseorang, gimana dong? Kalau pakai kata corporate culture. Tetap halo Mbak Septi. Jawab. Iya. Piye jawab? Masih belum apa. Oke, belum apa Mas. Oke. Bisa dijawab. Apa kabar hari ini? Sangat baik. Oke, Mbak Septi hari ini sangat cantik, tapi alangkah lebih cantik lagi atau good looking lagi kalau tampilannya apa? Bermake up. Bermake up, kemudian pakaiannya nggak oblong, sepatunya, nah itu mungkin bisa Berpakaian diterapkan. rapi. Berpakaian rapi gitu lah mungkin. Oh, gitu. Bisa. Saya tahu banget nih dibenci karena sering-sering mengkritik Mas PI. Maaf ya Mas PI ya kalau kan sebenarnya kritikan saya mengkritik itu kan untuk menjadi lebih baik gitu kan. Ingin Oke. Mas PI menjadi lebih baik. Begitu pula Oke. sebaliknya Mas PI juga sering mengkritik saya. Gitu kan? Kan tujuannya baik ya kita Iya. semua walaupun Baik, karena kita sayang satu sama lain gitu, jadi saling mengkritik gitu. ya nomoran saya kalau Bisa. Oke, ya. Ini judulnya apa tadi? Bagaimana mencari? Kawan. Kalau bagaimana mencari pacar ada nggak? Oke, itu mungkin dari kita hari ini tentang bedah buku yang judulnya bagaimana mencari kawan ya dan mempengaruhi orang lain. Oke, apabila di video ini atau di bedah buku kali ini ada salah kata dari kami bertiga, saya mohon maaf. Saya Syafi'i, Saya Afifa. Saya Septi. kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye. Bye.